Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Nak? Baik. Alhamdulillah. Ibu akan mengecek kehadirannya ya. Siapa yang sudah hadir? Hadir semua ya? Oke. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita, saya minta untuk memimpin doa kepada kelas. Silakan. Siap. Berdiri. Bersama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum kita melakukan pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama yang masing-masing dan keyakinannya masing-masing. Berdoa itu baik. Selesai. Oke, bagaimana kesiapan kalian? Siap belajar? Siap. Siap? Siap. Oke. Ya, masing-masing lihat kerapiannya dulu. Lihat bajunya, kursinya kah? Oke, dikasih rapi dulu. Dikasih lurus. Udah? Udah ya? Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan materi kita hari ini ya. Ya? Oke. Yaitu alat pembayaran tunai. Ya? Alat pembayaran tunai atau uang. Nah, coba siapa yang bisa jawab apa itu uang? Coba siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Oke, kita beri apa dulu? Atasnya. Nah, siapa yang bawa uang? Ada yang bawa uang? Apa? Coba siapa yang bawa uang? Mana maunya? Oke. Apa ini? Uang. Uangnya? Ibu. Nah, kalau uang, apa fungsi uang? Bukan membeli. Nah, fungsi uang adalah sebagai alat bukan barang. Apalagi? Sebagai satuan hidup. Oke, apalagi? Sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Ya, betul. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak yaitu menjelaskan sejarah uang dengan benar. Ya, yang kedua menjelaskan pengertian uang dengan benar dan menganalisis fungsi dan jenis uang dengan tepat. Ya? Oke. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Siapa? Oke. Silakan.
tunai oleh Bank Sentral Republik Indonesia. Oke, kita beri aplaus lagi. Nah, itu tujuannya apa? Pengertian uangnya. Jadi uang itu adalah alat pembayaran yang sah dan diterima oleh masyarakat. Nah, kita simak videonya. Uang menjadi sebuah benda yang sangat penting dalam aktivitas perekonomian suatu negara. Dengan adanya uang, masyarakat dapat membeli kebutuhan hidup sehari-hari dan juga membayar jasa yang digunakan. Sebenarnya apa sih uang itu? Dalam definisinya, uang diartikan sebagai suatu benda dan satuan hitung tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang dipergunakan dalam berbagai transaksi pada wilayah tertentu, serta keberadaan dan penggunaannya sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Lalu bagaimana sejarah uang yang dianggap sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara-negara di dunia? Uang logam dan kertas yang teman-teman gunakan saat ini untuk transaksi ternyata mengalami proses perkembangan yang sangat panjang. Untuk memudahkan teman-teman dalam memahami asal-usul persatuan uang, kita akan membagi pembahasan dalam faktor periode, yaitu masa sebelum barter, masa barter, masa uang komoditas, dan yang terakhir masa uang logam dan kertas. Pada masa sebelum barter, manusia mempunyai kebutuhan hidup dan kemampuan atau usaha sendiri. Masa ini terjadi pada perayaan antara negara sekitar 7.000 sampai 12.000 tahun yang lalu. Dalam masa ini, manusia sangat bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dan belum menjadi makhluk sosial sehingga tidak membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka akan pergi berburu dan mengumpulkan hasil alam seperti mencari buah-buahan untuk konsumsi diri sendiri. Apa yang diperoleh dari hasil berburu dan mengumpulkan hasil alam itulah yang akan dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Mulai dari kebutuhan taman, membuat pakaian di rumah, membuat senjata, bahan obat-obatan, dan sebagainya. Namun seiring berjalannya waktu, manusia mulai memproduksi sendiri kebutuhannya, tidak lagi hanya mengambil hasil alam itu saja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia mulai bercocok tanam, beternak hewan, budidaya ikan, dan lain-lain. Perkembangan selanjutnya, manusia dihadapkan pada masalah bahwa ternyata barang-barang yang diproduksi sendiri tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup. Mereka membutuhkan hasil produksi orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dihasilkan sendiri. Manusia mulai mencari orang lain yang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkan. Misalnya ada orang yang hanya cara beternak ayam, namun tidak paham bagaimana cara mengolah singkong. Maka mereka akan saling menukarkan barang yang dimiliki agar kebutuhannya berbeda. Peristiwa inilah yang disebut sebagai barter, yaitu proses menukar barang yang terjadi antara dua pihak tanpa melibatkan uang sebagai alat transaksi. Sistem barter ini diterapkan selama ribuan tahun selama periode harga modern sampai dengan periode revolusi agrikultur sekitar 12.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Mulanya manusia berpikir bahwa barter adalah cara yang tepat karena bisa saling menutupi kebutuhan satu sama lain. Namun pada akhirnya banyak kesulitan yang dirasakan dengan sistem ini. Pertama, sulit untuk menemukan orang yang memiliki barang yang dibutuhkan dan mau menukarkan barang yang dimilikinya. Kedua, sulit untuk menemukan barang yang memiliki nilai tukar yang seimbang dan harga sama. Kedua, dikelompokkan berdasarkan bahan pembuatnya. Menurut bahan pembuatnya, uang dibagi menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam merupakan uang yang terbuat dari bahan logam, biasanya adalah emas dan perak. Emas dan perak dipilih karena sebelum memiliki nilai yang tinggi dan stabil, sepanjang tahan lama tidak berhancur, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil. Umumnya uang logam memiliki nominal yang lebih kecil daripada uang kertas, seperti 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, dan 1000 rupiah. Selanjutnya adalah uang kertas. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, uang kertas adalah
uang dalam bentuk lembaran, berbagai bahan kertas, atau bahan lainnya yang dibutuhkan kertas. Biasanya pada uang kertas ada kacang atau bahan khusus yang dibuat agar tidak mudah robek dan luntur serta tahan terhadap air. Nilai nominal pada uang kertas umumnya lebih besar daripada uang logam seperti Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000. Pada jenis ketiga, uang dibagi berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Terdapat dua jenis uang, yaitu uang satu. Oke ya. Sekarang Ibu mau tanya apa yang dibahas tentang video tadi. Apa yang dibahas? Uang. Apa lagi? Sejarah uang. Fungsi uang. Apa lagi? Uang. Ya? Paham? Paham. Sekarang Ibu akan membagi kelompok. Coba di kelompok ini. Yang kelompok satu mana? Kelompok 2, 3. Oke, silakan di. Udah ya? Coba dilihat KPD-nya. Tulis anggota kelompok ya. Ya. Oke, ya kelompok 1, 2, 3. Jadi tulis nama anggotanya. Nah, setelah menganalisis apa yang diterangkan pada video di atas tadi, kalian memahami tentang sejarah uangnya. Ini dibuka. Sejarah uang, pengertian uang,
Ya, sekarang masing-masing kelompoknya mau selesaikan ya. Kelompok ya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dan jawaban kami. Barter adalah sistem transaksi yang pertama kali digunakan para manusia. Sebab zaman dahulu manusia belum mengenal apa itu uang. Sistem transaksi barter ini merupakan pertukaran antara barang dengan barang, jasa dengan jasa, barang dengan jasa, atau bahkan sebaliknya. Uang didefinisikan sebagai segala sesuatu atau benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran sah dalam melakukan tukar menukar atau perdagangan. Ada 2 syarat. Yang pertama, persyaratan psikologis, yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan berbagai macam keinginan dari orang yang memilikinya, sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya. Nomor 2, persyaratan teknis, yaitu syarat yang melekat pada uang, seperti tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai.
mudah disimpan dan dibawa. Nilainya relatif stabil. Jumlahnya tidak berlebihan, terdiri atas berbagai nilai nominal. Harganya tetap dalam jangka panjang. Uang sebagai tukar, uang sebagai alat tukar, uang digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran. Agar uang dapat berfungsi dengan baik, maka diperlukan kepercayaan masyarakat sehingga bersedia dan rela menerimanya. Uang sebagai satuan hitung. Untuk menentukan harga satuan barang diperlukan satuan hitung dengan Dan sebelum kita mengikuti materi kita pada hari ini, kita sebutkan pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyebutkan? Oke. Kesimpulan, uang adalah alat pembayaran yang besar yang diterima oleh masyarakat. Cara uang adalah tahap lama atau tidak mudah rusak. Fungsi uang adalah sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Terima kasih, kita selesai. Oke. Sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi, ya? Bu. Tulis namanya ya, nama dan kelasnya. Apa? Boleh
hasil pekerjaannya. Sudah banyak yang menjawab benar dan tepat ya, tapi masih ada yang belum mengerjakan dengan baik ya, supaya ditingkatkan belajar di rumah yang sudah bagus, ditingkatkan yang masih kurang belajar di rumah ya. Oke, terima kasih. Nah, bagaimana tanggapan kalian untuk pelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya? Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan atau menyampaikan materi selanjutnya, yaitu alat pembayaran non tunai ya. Alat pembayaran non tunai. Nah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh kelas. Siap. Berdiri. Ucapkan terima kasih kepada guru. Terima kasih, Bu. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam